Tanah Raja Daud. Sekarang kita akan turun dan ini adalah kota Daud. Sekarang kota Palestina namanya Silwan, Siloam ya. Bagus kita bisa mereka masih reserve namanya masih sama Silwan. Ini kami sedang menuju ke mata air. Ini adalah kota Daud. Nanti kami keluar di Siloam. Lihat tempat ini Bapak Ibu di bawah. Itu adalah sebagian dari tembok orang Kanaan, tembok bangsa Yebus ya. Karena sebelum Daud masuk ke kota Yerusalem dikuasai oleh bangsa Jebusites, Yebus, orang Yebus, di mana Raja Daud membeli tanah ya untuk membangun Bait Allah. Salomo anaknya membangun Bait Allah dari orang namanya Aravna orang Yebus. Ada perang antara Daud dan orang Yebus ya. Dan nanti saya akan memperlihatkan tempatnya di mana bangsa Israel dan orang Yahudi bisa masuk tembok kota Yerusalem. Ini kota Yerusalem lebih lama daripada kota Yerusalem lama yang ada di dalam tembok. Ya. Ini lebih tua lagi. Ini lebih tua lagi. Ini di situ lebih modern. Kota Yerusalem pada zaman Tuhan Yesus pasti lebih modern daripada kota Yerusalem ini. Ini dari zaman Daud. Dari zaman Hezekia, ya. Abad ke-7 sebelum Masehi. 700-800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir ya. Jadi ini lebih tua dan lebih lama daripada kota Yerusalem lama yang ada di dalam tembok ya. Ya, tempat ini Bapak dan Ibu, dulu ada rumah orang namanya Ahiel. Orang namanya Ahiel, ya, orang Yahudi yang tinggal di kota Yerusalem. Ya, ini peninggalan rumahnya. Ya, ini dari masa First Temple Period ya. Ada masa Salomo dan sebelum Salomo dan sesudah masa Salomo ya. Jadi ini tembok kota Yerusalem. Baru orang namanya Ahiel, orang Yahudi membangun rumah di sini. Ya, ini rumah Ahiel. Ya. Then up here the post church found along the ruins of this house. The house of Ahiel is a 4-room house. 4 kamar ya. Ya, dan ada kemungkinan dia orang ini yang bikin cap ya, karena banyak orang dulu harus kalau ada dokumentasi resmi harus diresmikan pakai cap. Dan orang ini mungkin dia bekerja sebagai petugas capnya. Orang namanya Ahiel ya, tinggal di sini ya. Ini rumahnya. Jadi kita akan masuk
Dan orang Yahudi masih percaya bahwa ada banyak arkeolog di bawah kota ini. Ya, di sini tinggal sekitar 20.000. Orang Palestina tapi warga negara Israel, ya, itu bisa menjadi lebih rumit, lebih complicated situasinya, karena mereka warga negara Israel tapi mereka berasal orang Palestina, mereka tidak mau pindah dari tempat ini ke tempat lain. Pemerintah Israel mau gali-gali dan mau mencarikan peninggalan dari masa Raja Daud, karena itu benar betul tempatnya di mana Raja Daud mendirikan kota Yerusalem untuk pertama kali, ya, bukan di dalam tembok kota Yerusalem lama, bukan di situ, ya, di mana ada Masjid Al-Aqsa dan Kubah Anas. Ini adalah tempatnya pertama di mana mereka mendirikan kota Yerusalem pada masa Raja Daud dan Raja Salomo, ya. Dan ya, di bawah ada beberapa kuburan. The grave of Yahu who is over the house. Dimulai perjuangan. Belum. Oh belum. Belum. Oh ini di bawah. Ini lihat Bapak dan Ibu, jangan lupa lihat tempat ini, ya. Ini dari zaman masa Daud. Ini kota Daud, ya, sekitar 3.000 tahun yang lalu, ya. Istana Daud di mana kita turun. Ini Masjid Al-Aqsa dan Kubah Hitam. Kemarin kita ke Masjid Al-Aqsa, ya. Dulu ada Bait Allah di sini, ya. Oke. Dan sekarang ini adalah tempatnya. Oke, kita sekarang berada di sini, ya. Oke, mengerti? Ya. Oke, dan ini mata air Siloam. Ini mata air Gihon, ya. Dan ini kolam Siloam. Mata air Gihon. Semua air mengalir, akhirnya ke kolam Siloam. Ya. Jadi yang Hezekiah dia membangun terowongan, ya, dari sini. Dia membangun terowongan, ya, untuk menghubungkan mata air Siloam ke ke kolam Siloam yang ada di dalam, ya, di dalam tembok. Jadi kita nanti akan pakai terowongan itu, ya. Dan ini kota Daud. Ini Lower City, ya, kota yang ada di bawah buat penduduk yang biasa. Berapa panjangnya terowongannya? Sekitar 30 meter. 30 meter yang basah atau yang kering? Atau dua-duanya? Yang basah. Yang basah, yang kering? Yang kering mungkin lebih panjang. Lebih panjang. Ya, jadi ini sekarang bagaimana kota Yerusalem pada sekarang, ya. Nanti kita akan pastikan berapa panjangnya persis, ya, yang kering dan yang Kami sedang menuju ke terowongan. Terowongan baru ini, ya. Ini udah terowongan baru ini.
Oke Bapak dan Ibu, ini hati-hati curam ya. Hati ya curam. Hati-hati curam. Oke, curam ya. Pokok pada Yang basah-basah mungkin Bawah curam. Hati curam. siapa yang suruh berhenti untuk pertama kali? Saya. Siapa yang pertama kali? Ya. Saya. Hati-hati ya. Taruh nafas tuh. Hati-hati bang. Iya. Udah berjalan. Itu tadi yang saya pikir-pikirin namanya. Gimana mereka manfaatin teknologi untuk semua peninggalan sejarahnya. Hebat sekali. Itu tuh. Hebat. Wah, tembikar. Foto Pak. Bapak aja ya. Tadi Waduh, mati curam. Hati-hati. Keren banget videonya ini. Iya, bulan mungkin sering tentang bulan. Lihat Bapak dan Ibu. Dan ada syaf atau apa namanya syaf dalam bahasa Inggris. Sep. No chef, not chef. Oh, chef. Lewat Syaf. tempat ini pasukan Raja Daud masuk kota Yerusalem. Oh. Secret channel. Secret channel ya. Yes. Terowongan, lewat terowongan ini, mereka bikin terowongan tapi vertikal. Terowongan vertikal ya, mereka bisa naik ke kota Yerusalem dan mereka bisa menguasai kota Yerusalem dari bangsa Yebus lewat tempat ini. Sekarang namanya Warren Shaft. Kenapa Warren? Karena yang menemukan arkeolog namanya Warren. Untuk menghormati dia dikasih nama Warren Shaft. He discovered it. Ya? Warren. Bukan Rick Warren ya. Bukan juara Warren Buffett. Ada kepala. Ada kepala. Kepala yang ini dulu. Ada di tukang kopi. Wah, hebat banget.
kolam air juga, kolam Siloam ya, dan mata air Gihon ya, mata air Gihon ya, masuk sini juga. Dan ya, Bapak Ibu, di sini Salomo, Raja Salomo ya, diurapi raja Oh. dekat mata air Gihon, mata air Gihon ya. Raja Salomo di sini di bawah diurapi raja menjadi raja. Imam besar pada waktu itu namanya Zadok dan Nathan dan Zadok. Mereka membawa Nathan membawa Raja Salomo ke sini. Dia diurapi raja dekat mata air Gihon di tempat ini. Kalau masih ingat satu Raja-Raja pasal 1 ayat 33 menceritakan peristiwa dan cerita itu bahwa Salomo diurapi raja di sini. Oke, Salomo. Oleh siapa? Zadok dan Nathan. Hati-hati. Oh. Takut mau jalan. Masuk dulu, Bang. Bisa yang diinjak. Oh. Bisa diinjak. Ini di bawah. Oke, Bapak Ibu, kita Bahwa banyak anak-anak Daud ingin mengambil tahta kursi itu. Tapi Betseba berhasil masuk ke dalam kamar Raja Daud, melakukan pembisikan dan didukung oleh imam-imam untuk mengangkat Salomo anaknya menjadi raja. Untuk membuat itu menjadi legal, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus diurapi. Betul, saudara? Yang kedua, untuk proses pengurapan itu dia harus naik kendaraan raja. Nah, dua hal itu terpenuhi. Artinya menjadi sah di mata rakyat. Salomo dibawa ke sumber mata air Gihon ini naik bagal betina. Bagal itu keledai. Yang hanya bisa dinaikkan oleh raja. Itu artinya dia sudah diposisikan secara raja, sebagai raja, tapi baru sah dimateraikan ketika dia diurapi di mata air Gihon. Mengapa mata air Gihon? Karena dalam konsep Ibrani, mata air Gihon adalah sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan yang tidak pernah kering, mengalir. Jadi kalau dia diurapi di situ, maka selamanya dia akan tetap bisa bertahan dan berkuasa sebagai raja yang berkah. Maknanya buat kita apa? Ya, ambil nih, tangkap pengurapan kerajaan di tempat ini seperti pernah dilakukan kepada Salomo. Kita tidak jadi raja seperti Salomo, tapi kita adalah raja di dalam panggilan kita masing-masing. Amin, Bapak Ibu. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Apa artinya raja itu? Bukan berarti habis ini kita membangun kerajaan seperti Sunda Empire. Tidak. Tapi kita punya otoritas. That's it. That's the key. Otoritas. Di sini doanya adalah nanti ambil dari itu, pegang kepalamu, punya otoritas kerajaan. Amin. Oke. Ya, yang mau ke kering basah dulu ya. Ya. Oke, hati-hati jangan jatuh HP-nya di dalam air ya. Dulu yang ada siapa tuh? Biar jauh
antar juri para itu bawa. Oh. Di depan ya, saya di depan ya. Iya, iya, Bu. Kita ngumpul dulu kali ya. Iya. Ini adalah kolam apa tadi? Siloam. Ini adalah kolam Siloam. Disinilah dan air dari kolam Siloam ini berasal dari Sungai Gihon, tempat Raja Salomo diurapi oleh Tuhan. Dan hari ini kami sudah melewati terowongan ini jauh, ada sekitar 20 menit perjalanan. Luar biasa. Makna rohaninya saudaraku, bahwa dimanapun, kapanpun pengurapan Tuhan itu tetap ada. Dan hari ini Tuhan memakai segala sesuatu untuk menjadi alat, untuk memberkati, untuk mengurapi. Bukan saja hanya dengan minyak, tetapi dengan air diurapi, seperti Raja Salomo diurapi oleh air dari sungai. Dan akhirnya selamat berjumpa kembali di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dari kolam Siloam. Ya, kami menyapa Anda dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Shalom. Rasa
Saya sedang berada di depan kuburan Yesus. Ini adalah kuburan Yesus. Ya, semua ya. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada salibnya. Kemarin kita lihat Golden Gate, tapi ini juga dikenali dengan nama Gerbang Santo Stefanus, di mana dia dilempar di rajam batu sampai mati. Stefanus, martir pertama. Bagus gereja ini, gereja dari abad ke-12 Mesir. Perang salib datang ke sini pada tahun 1099. 1099. Itu 1099. 1187. Perang salib. Dari Kolamnya. Karena ini ya, banyak orang sekarang di sini orang putih. Kenapa bagaimana bisa putih ya? Ya seperti orang Eropa, bagaimana bisa putih? Karena banyak orang Eropa datang ke sini. Ya, mereka sama perempuan di sini atau ya keturunannya menjadi ketambah putih, ketambah orang sini. Ya, karena orang asli yang ada di sini bukan putih. Ortodoks ada di sini. Jadi mereka langsung lari untuk masuk ke dalam kolam. Dan orang pertama yang masuk ke dalam kolam ini menjadi tinggi. Hanya orang pertama. Ya, itu yang ceritanya dalam Alkitab Yohanes pasal 5 yang menceritakan cerita penyembuhan pada hari Sabat. Di kolam Bethesda. Dan Yesus datang ke sini pada hari Sabat dan ada kasihan orang duduk 38 tahun lamanya sakit, tidak ada yang mau mendorong dia ke dalam kolam karena setiap kali dia melihat kolamnya bergoncang, Orang dia lain sudah mendahului. mau ke dalam, dia minta pertolongan tapi orang lain mendahului dia. Tetapi ini terjadi pada hari Sabat. Banyak orang Yahudi tidak suka orang yang bekerja pada hari Sabat sampai sekarang. Dalam sekali. Taurat harus berdoa. Dari mana masuk? Kalau kita menginap di kita menginap di hotel Shalom, tapi hari ini bukan hari Sabat. Dan sebelum hari Sabat harus pakai lift itu hari Sabat. Karena orang Yahudi yang ikut peraturan Taurat Taurat tidak ada fokus kalau mereka tidak boleh pensiun. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sedang berada di kolam Bethesda. Ini adalah kolam Bethesda. Kolam di mana Yesus pernah menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya. Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Yesus hanya memberikan pesan, kata-kata kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Disinilah Yesus ya, menyembuhkan orang Sabat. Pontius Pilatus. Ya, mereka membawa dia ke sini. Dan yang menguasai benteng Antonia ini adalah Pontius Pilatus, gubernur kota Yerusalem 2000 tahun lalu. Karena orang Yahudi membawa dia ke sini, mereka bersoraklah salibkanlah dia, salibkanlah dia. Dan Pontius Pilatus berkata kepada mereka, kenapa saya harus menyalibkan dia? Tidak ada kesalahan. Ya. Dan di sini Tuhan Yesus diadili oleh Pontius Pilatus, dihukum mati. Pontius Pilatus mencuci tangannya dan Tuhan Yesus dicambuk, ya, dan dia mikul salib. Lewat tempat ini
dan mulai berjalan ke Bukit Golgota, kota Betfage di mana Yesus naik keledai dan datang ke Yerusalem. Kolam Bethesda sekarang ini kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Oke, kota Yerusalem di sini sekarang ada Kubah Emas, Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa. Dulu ada Bait Allah. Oke, dan kita berada sekarang di sini. Ini adalah benteng namanya Benteng Antonia, dibangun oleh kerajaan Roma supaya mereka akan menguasai dan melihat dan supervise apa yang terjadi di Bait Allah. Jadi mereka membangun benteng di depan Bait Allah supaya mereka bisa melihat orang Yahudi mau apa di situ. Apakah mereka mau conspire, apakah mereka mau mulai perang, mau apa mereka di situ ya. Jadi ini pusat kerajaan Roma 2000 tahun yang lalu. Yang atur day-to-day activities di kerajaan Roma adalah Pontius Pilatus di sini, gubernur kota Yerusalem, dan yang tinggal di situ di atas adalah Raja Herodes. Ini istana Raja Herodes di atas. Nanti di dekat gerbang Jaffa Gate kita bisa melihat peninggalan Raja Herodes, istana Raja Herodes. Jadi kita berada di sini, Tuhan Yesus dihukum mati di sini. Dia berjalan-jalan salib, sambil mikul salibnya, dan dia keluar dari tembok kota Yerusalem. Baru dia disalibkan di situ. Ini Bukit Golgota. Tapi ini versi Katolik dan Ortodoks. Kalau kita pergi ke sini, Bukit Golgota versi Protestan. Tapi versi Protestan atau Ortodoks tidak terlalu penting, yang penting kita percaya. Oke Bapak Ibu, mari kita mulai Via Dolorosa bersama-sama. Ya, ini Bukit Zaitun, ini Lembah Kidron, Golden Gate di sini. Ini kota Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Ini adalah perjalanan penderitaan Yesus dari penyaliban, dari hadapan Pontius Pilatus, itu dibawa keluar. Ini adalah perjalanan Via Dolorosa yang dijalani oleh Tuhan Yesus pada waktu dia menderita, tidak disiksa oleh serdadu Romawi. Kami sedang melalui jalan ini. Bawah ada lagi. Ini kita kota di atas kota. Yang ada di bawah lagi. Yang kota. Sini dari sana. Ya, jadi Bapak Ibu, perhatian yang ketiga, yang keempat. Tadi di situ perhatian pertama di mana Tuhan Yesus dihukum mati, yang kedua dia mikul salibnya, dan dia mulai berjalan pasar kota Yerusalem sampai tempat ini. Di mana dia jatuh untuk pertama kali. Banyak perhatian menurut tradisi saja, bukan disebutkan dalam Alkitab. Tapi ada beberapa yang benar disebutkan dalam Alkitab, seperti perhatian yang kelima di mana Simon Kirene membantu Tuhan Yesus mikul salib. Dan ada yang ke-8 di mana Tuhan Yesus wanita-wanita Yerusalem yang menang di sini. Ini di mana kita berdiri, itu juga stone pavement dari masa kerajaan Roma. Karena kota Yerusalem yang keempat,
Yang Katolik salibnya sampai bukit Golgota. Sinar bintang fajar terang yang memberi cahaya. Salibmu, salibmu hingga dalam sorga kelak Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah Ini adalah pintu keluar gerbang kota Golgota. Ini Golgota versi Katolik, versi Katolik.
Gereja Makam Kudus Bapak Ibu. Versi Katolik, Ortodoks, Armenian. Versi Katolik, Ortodoks, Armenian, Koptik. Semua aliran Nasrani percaya bahwa itu adalah Golgota. Di dalam gereja ini dulu, Golgota apa itu? Bukit. Bukit kecil ya, di mana seperti kuari, di mana mereka potong bukit itu untuk menghasilkan batu kapur. Ya. Jadi ada Golgota, ya, di mana Tuhan Yesus disalibkan, baru dia dimakamkan di sini juga adalah makam Kristus. Jadi ini gereja namanya gereja Makam Kudus atau Holy Sepulchre. Holy Sepulchre. Disebutkan dalam Alkitab Golgota ada di luar tembok kota Yerusalem lama. Ini berada di dalam kota Yerusalem lama, tembok kota Yerusalem lama. Tapi dulu 2000 tahun yang lalu, Bukit Golgota dan lokasi ini ada di luar tembok kota Yerusalem lama juga. Ya. Jadi kita tidak 100% tahu di mana itu tempatnya, di mana Tuhan Yesus disalibkan. Di sini atau di situ. Ada kemungkinan seperti Bob sudah menjelaskan dan Nathan sudah menerjemahkan. Maybe, mungkin bukan tempat yang bukan 100% pasti atau itu adalah tempat yang benar. Tapi versi lebih lama daripada Garden Tomb adalah di sini. Ada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Ini istana peninggalan Herodes. Wearing a shoe. When I came for the bar mitzvah,
Ya, selamat malam dari atas hotel di Yerusalem. Ini adalah kota Yerusalem. Ini adalah kota Yerusalem. Dilihat dari lantai 8 di sebuah hotel di malam hari. Diberkatilah kota itu. Tuhan berkati kota ini, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau ada di sini dan Engkau berkati kota ini. Ampuni kesalahan kota dan bangsa ini, Tuhan. Biar kasih karunia Tuhan melimpah atas kota ini. Diberkatilah kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengenal Engkau. Mereka sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kota Yerusalem. Yerusalem, diberkatilah kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga Indonesia Tuhan. Berkati bangsa kami. Berkati negeri kami Indonesia Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di GPD Pemulihan di Binjai juga Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan dengarkan. Yang menghadapi kesulitan ekonomi, Tuhan Engkaulah jawaban dalam hidup mereka. Yang menghadapi kesulitan dalam apapun ya Tuhan, Engkau beri jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah imannya Tuhan kuatkan mereka. Beri kedewasaan bagi sidang jemaat-Mu semuanya Tuhan. Berkati mereka semuanya Tuhan. Berkati keluarga yang hamba-Mu tinggalkan juga Tuhan. Berkati istri anak-anak, Yosua, Angel, Tabitha, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dari atas, dari kota Yerusalem ini. Haleluya. Amin.